Baik anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Karena tumbuhan adalah makhluk hidup, maka dia juga melakukan reproduksi. Mari kita lihat, kita belajar bersama-sama. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksinya. Pada makhluk hidup itu juga berbeda. Maka untuk mempelajari keberagaman cara perkembangbiakannya, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara satu, vegetatif, aseksual, tidak kawin, atau generatif, gen, itu seksual atau kawin. Yang ketiga atau keduanya. Jadi tumbuhan itu bisa secara vegetatif juga dan generatif. Jadi campuran antara keduanya. Jadi bisa melakukan hal itu. Reproduksi vegetatif yaitu cara reproduksinya tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kalau vegetatif itu karena aseksual tidak didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau reproduksi generatif itu adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Generatif seperti kita manusia, itu hasil reproduksi generatif. Sekarang reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu apa saja? Yang pertama adalah rizoma atau rimpang. Dalam ilmu botani, rimpang atau rizoma, bahasa latinnya rhizome, adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah, di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ya. Nah, ini yang berkembang biak dengan rizoma, bisa jahe, ya, bisa kencur, bisa lengkuas, bisa kunyit, bisa temulawak, yang semuanya berada di dalam tanah. Yang saat ini jahe-jahean ini, rizoma ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita minum. Salah satunya bisa meningkatkan stamina tubuh kita. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada alam semesta itu semua pasti mempunyai fungsi. Berikutnya yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Jadi tersusun yang sangat rapat. Contohnya di sini bakung. Anak-anak tahu bunga bakung. Kemudian ini yang setiap hari digunakan masak oleh orang tuanya. Ada bawang putih dan bawang merah. Kemudian ada tulip. Nah, ini dengan umbi lapis. Jadi umbinya ini kalau dipotong gini seret itu, terus kemudian yang separuhnya ini ditanam, maka dia akan tumbuh. Ya. Kemudian ada yang namanya umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dan berkembang dalam tanah, merupakan tempat cadangan makanan. Jadi umbi batang itu tempat cadangan makanan.
Contohnya ini apa? Ubi yang kalau banyaknya juga kalau lagi puasa biasanya dibuat itu apa bubur candil ya. Kemudian ada kentang, ini makanan favorit anak-anak kentang. Kemudian ada tales atau talas yang terkenal talas Bogor. Sekarang bisa digunakan juga untuk apa kue dari talas. Nah ini umbi batang ini namanya batangnya. Ini ada masing-masing mempunyai mata tunas seperti di sini ini ada mata tunasnya. Kemudian nanti akan tumbuh akar-akarnya. Maksudnya ketika ubi atau kentang terkadang kita diamkan saja di rumah. Kalau ibu biasanya kadang dimasukkan ke kulkas gitu, tiba-tiba tumbuh tunas-tunas baru gitu. Nah itu kalau dipotong kemudian diletakkan di tanah, dia akan menjadi lebih besar seperti ini. Dia akan hidup, ya. Berikutnya yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Umbi akar. Jadi hati-hati ya. Ada umbi batang, ada umbi akar. Nah, umbi akar ini apa saja contohnya? Nah, ini singkong. Ya, yang terkenal sekarang dibuat singkong Thailand. Tuh. Kemudian wortel. Nih, yang hampir hari-hari anak-anak dimasakin mamahnya. Ini apa? Bengkuang. Nah, kemudian ini adalah dahlia. Nah, masing-masing mempunyai fungsi tertentu dan sangat berguna bagi manusia. Kemudian yang kelima, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas yang dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Ini prediksi dari Wikipedia. Nah ini tunas. Anak-anak ini kenal apa? Di sekolah kita ada ya bambu. Nah, ini apa? Yang sekarang juga sangat berguna. Seratnya banyak. Pisang, ini juga dari tunas. Apalagi tebu juga dari tunas. Jadi ini tanaman yang berkembang biaknya dengan tunas. Jadi anak-anak kalau lihat daun pisang, pohon pisang itu kemudian di bawahnya akan muncul ini peranakan-peranakan, misalnya pisangnya udah ditebang, kemudian akan muncul tunas-tunas yang baru di situ, ya. Jadi ibaratnya menanam satu pohon pisang itu kalau satu sudah mati atau sudah berbuah maka dipotong akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Yang keenam, tunas adventif. Tadi tunas saja, sekarang tunas adventif. Tunas adventif itu tumbuh di ketiak daun atau akar. Nah ini tadi, contohnya cocor bebek ini tunas-tunas adventifnya. Kemudian cemara, ini tunas adventifnya juga. Kemudian ada sukun. Sukun itu juga tumbuh dari tunas adventif. Anak-anak yang suka makan sukun bisa digoreng atau bisa dikukus, ya. Nah, kemudian ini yang tunas adventif. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kalau ada pertanyaannya, jangan hanya tunas saja, tetapi kalau nanti gambarnya cocor bebek berarti dengan tunas adventif. Berikutnya dengan gerage atau stolon. Gerage atau stolon yaitu modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Nah, gerage ini. Nah, anak yang suka apa? Stroberi, jus stroberi. Itu pakai stolon.
Jadi dia numbuh lagi gini, berkembang, nah tumbuh baru. Kemudian ini pegagan juga berguna bagi manusia. Kemudian arbei, ya arbei. Nah ini. Kemudian ini apa? Rumput teki, ya. Jadi walaupun dikira seperti gulma, ternyata rumput teki ini juga berguna bagi manusia. Jadi kita terkadang yang belum bisa memaknai tumbuhan ini tumbuh di alam ini untuk apa gitu. Padahal tumbuh di alam itu Allah sudah ciptakan untuk kepentingan manusia. Yang berikutnya yang ke-8 pembentukan spora. Nah, contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku membentukan spora. Nah, ini perkembangbiakannya. Jadi dari sporongia, kemudian ada perkembangannya secara meiosis. Nah, spora-sporanya itu akan terpecah menjadi gametofit. Ketemulah dengan sperma sini, gametogonium betina melakukan pembuahan atau fertilisasi, terbentuk zigot, kemudian dia akan tumbuh dan berkembang. Itu cara pembentukan secara spora. Nah, kalau kita rangkum reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu akhirnya akan seperti ini. Vegetatif tadi rhizoma, contohnya kunyit, temulawak, jahe, kencur, umbi lapis tadi bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung. Jadi kalau dikupas itu berlapis-lapis, umbi batang, umbi-umbian dan kentang. Tadi ada apa namanya wortel, umbi akar singkong, bengkuang dahlia, tunas itu tebu, pisang, sama apa lagi satu lagi? Bambu, tunas adventif, cemara, cocor bebek, kesemek, sukun, stolon atau gerage, arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Pembentukan spora, lumut, dan tumbuhan paku. Jadi tujuan kita belajar itu, kita mengetahui apa-apa yang ada di alam ini, bagaimana cara berkembang biakannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada reproduksi vegetatif tumbuhan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Jangan lupa selalu bersyukur, selalu mengabdi, selalu menjalankan perintahnya, sehingga kita menjadi insan-insan yang taat beribadah. Baik, kita akhiri dulu dan sampai ketemu pada pembahasan berikutnya tentang tumbuhan secara generatif. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.